Assalamualaikum anak soleh dan solehahnya Ustazah. Sehat semua? Alhamdulillah. Ustazah berharap kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini Ustazah akan menemani kalian belajar tematik tentang mapel matematika. Yang dari kelas 3 Aisyah dan 3 Hafsah bisa ikut belajar bareng Ustazah ya. Pada bab pertama ini, Ustazah akan menjelaskan tentang materi operasi bilangan. Bisa dibuka buku kalian. Nah, operasi bilangan yang pertama materinya adalah tentang membilang secara urut. Berbagai macam bilangan itu telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Sebagai contohnya, pada Al-Quran surat Al-Ikhlas disebutkan, katakanlah hai Muhammad, dialah Allah yang Esa. Itu pada surat Al-Ikhlas ayat yang pertama. Kata Esa itu berarti satu. Ini menegaskan berarti Allah itu adalah Esa yang artinya adalah satu. Kemudian contohnya lagi pada Quran surat Al-Isra yang berbunyi, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali dan pasti akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Di sini menyebutkan bilangan 2. Ya, itu contoh bilangan yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya lagi di ayat lain Allah menyebutkan bilangan 3. Tetapi jika tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Itu seluruhnya 10 hari dan seterusnya. Nah, pada tulisan tersebut yang sudah Ustazah jelaskan, itu memuat ada bilangan 1, 2, dan 3. Apakah sama sih Ustazah di antara ketiga bilangan tersebut? Mana yang lebih sedikit dan lebih banyak, mana yang lebih kecil dan mana yang lebih besar? Untuk mengetahuinya, kita perlu mengurutkannya terlebih dahulu. Nah, bisa dengan apa? Dengan cara membuat garis bilangan. Pada garis bilangan, nilai yang letaknya semakin ke kanan itu nilainya semakin besar. Sedangkan semakin ke kiri maka nilainya semakin kecil. Nah, bisa kalian lihat pada garis bilangan. Bilangan 3 terletak di sebelah kiri 4. Maka 3 lebih kecil dari 4. Ya, sedangkan 2 terletak di sebelah kanan 1. Maka 2 lebih besar dari angka 1. Nah, seperti itu ya. Untuk tanda kurang dibaca lebih kecil daripada, artinya kurang dari, sedangkan tanda lebih besar dibaca lebih besar daripada yang artinya lebih dari. Nah, untuk menentukan sebuah bilangan di antara 2 bilangan dapat menggunakan dengan tadi apa namanya? Garis bilangan, betul. Nah, untuk selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang pola pada baris bilangan. Misalnya, perhatikan, ada baris bilangan seperti berikut ini ya. Adakah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Pada baris bilangan di atas urutannya dimulai dari 1, kemudian 2, lalu 3 dan seterusnya. Barisan bilangan seperti di atas tersebut disebut dengan barisan bilangan asli. Selanjutnya ada bilangan 1, 3, 5, 7, 9 dan 11. Semua bilangan yang dituliskan adalah bilangan asli yang ganjil. Maka baris bilangan ini disebut barisan bilangan ganjil.
Ada lagi contoh, ada bilangan 2, 4, 6, 8, dan 10, dan seterusnya. Semua bilangan yang dituliskan adalah bilangan asli genap. Maka barisan bilangan ini disebut barisan bilangan genap. Deretan-deretan yang mempunyai pola tertentu disebut barisan bilangan. Sedangkan letak atau urutan bilangan pada barisan bilangan disebut dengan suku barisan. Misalnya, letak ke-1 disebut suku ke-1. Letak kedua disebut suku ke-2. Dan letak ketiga disebut suku ketiga, dan seterusnya. Ada contoh lagi. Pola pada barisan bilangan asli. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Suku pertama itu angka 1. Suku kedua angka 2. Nah, selisihnya berapa? Dari suku kedua dikurangi suku ke-1 adalah 1. Sedangkan suku kedua sama dengan 2. Suku ketiga sama dengan 3. Maka selisihnya adalah 3 dikurangi 2. Sama juga dengan hasilnya 1. Jadi, untuk menentukan suku berikutnya ditambah dengan 1 karena selisihnya tadi 1 ya. Jadi bisa didapatkan suku ke-6-nya adalah suku ke-5 ditambah 1, yaitu menjadi sama dengan 5 ditambah 1 sama dengan 6. Sampai di sini paham? Kemudian untuk selanjutnya pola bentuk geometri. Di situ ada gambar 1 titik, 4 titik, 9 titik, dan 16 titik. Nah, 1 titik itu berasal dari 1 dikali 1, 4 titik 2 dikali 2, 9 titik 3 dikali 3, sedangkan 16 titik adalah 4 dikali 4. Jadi polanya barisan bilangan perseginya adalah 1, 4, 9, dan 16. Polanya adalah suku ke-1 adalah 1 kali 1, suku kedua 2 dikali 2, dan suku ketiga adalah 3 dikali 3, dan seterusnya. Demikian adalah pola bentuk yang geometri. Ustazah akhiri penjelasan dari Ustazah. Barang nanti kali ada yang belum jelas, nanti bisa tanyakan wapri ke Ustazah. Ustazah siap membantu bagi kalian yang belum paham. Oke? Kalau demikian Ustazah akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.